Ya, ada bahkan di orang Indonesia yang kartu kreditnya limit 1 M juga ada, John. Iya, jadi ya sebenarnya idenya John, kenapa nih ya ceritain dikit ya. Idenya sih kenapa sih kok ada cerita tentang financial goals dan lain sebagainya gitu, Hmm. John. Ini ada ceritanya, John. Jadi financial planning itu, John, ada zaman tahun sekitar 19 setelah eranya Perang Dunia Kedua, setelah tahun Hmm. 1945, di antara masih 1950 ke 60-an. Nah, zaman itu di Amerika, karena Amerika, teman-teman yang tahu sejarah Perang Dunia Kedua yang menang kan sekutu, ya kan? Nah, kalau udah Amerika itu pasti punya sesuatu barang jajahan gitu, jarahan gitu. Nah, kalau udah di Amerika itu banyak kelas menengah yang mulai tumbuh, orang kayanya udah mulai makin Hmm. banyak pada saat itu. Nah, cuma di saat itu industri keuangan mulai bertumbuh juga karena orang-orang yang punya duitnya mungkin mulai tumbuh. Kalau udah industri keuangan mulai tumbuh. Nah, kalau sudah banyak tuh perusahaan-perusahaan yang akhirnya mengelola dana investasi atau Right. orang sini sebutnya reksadana, sana tuh mutual funds. Ya. Nah, nah di situ tuh lah pertama kali sebelum sebelum tahun 45 tuh Chartered Financial Analyst tuh ada dulu, John. CFA itu ada dulu, bikin produk reksadana. Nah, cuma ketika tahun 1950-an ini, reksadana ini tuh gimana nih caranya mengkomunikasikan ke publik? Gimana Hmm. caranya ngomong ke publik nih? Pakai reksadana tuh buat apa? Investasi saham tuh buat apa? Dan lain sebagainya buat apa? Karena sebelum-sebelumnya dijual tuh untuk orang kaya. Orang kaya nggak butuh Right. financial planning, John. Kenapa? Duitnya udah banyak Misal ya. nih, kita, iya, mau nyekolak. Misal nih, kalau orang Indonesia, orang kaya Indonesia, tanya, Om, ayo mulai rencanain keuangan. Buat apa, Vin? Buat nyekolahin anak. Kemana, Vin? Ke Amerika. Ngapain direncanain? Nih, deposito Om, cairin aja, anak pergi kok. Apa Right. yang harus direncanain? Mau Ya beli buat beli properti juga mobil ya. sama. Beli mobil, beli properti ya udah nih. Tinggal gesek. Wow, gesek pakai kartu. Ya, ya, ada bahkan di orang Indonesia yang kartu kreditnya limit 1 M juga ada, John. Betul, betul. Mereka nggak perlu lagi gitu. Nah, kemudian di Amerika pun kejadian yang sama, John, waktu itu. Nah, terus kalau sudah, tapi kelas menengah mulai tumbuh dan dia itu berusaha naik kelas. Hmm. Sebagai gambaran nih ya, kalau di Indonesia per tahun 2020 menurut World Bank itu kelas menengah di Indonesia itu dibagi dua macam. Ada aspiring middle class, itu sekitar income-nya atau expenses per bulannya itu sekitar 4 sampai 15 juta, Mhm. sama kelas menengah. Kelas menengah itu di atas 15 juta. Oke. Nah, itu menurut World Bank versi tahun 2020. Nah, tahun yang dulu di Amerika itu tuh orang-orang tuh pengen pengen naik kelas dari middle class ke upper class. Nah, kemudian diciptakanlah slogan atau apa ya, jargon namanya itu American Dreams. Lu pernah dengar nggak? Right, right, Oh, right. sudah Sampai sampai sekarang masih ada tuh American American Dreams. Dreams, right? Ada American Dreams. Kalau sudah Hmm. ada zaman dulu waktu campaign presidennya itu bilang Make American Great. Ya. Make American Great, kalau ada American Dreams dan lain sebagainya. Nah, hal itulah yang akhirnya mengubah industri keuangan dengan istilah financial goals, financial dreams. Kalau sudah ada financial freedom dan lain sebagainya, awal mulanya dari situ, John, ceritanya.